Bagaimana jika Tuhan memanggil kita untuk melayaninya ketika kita sedang merasa gagal atau tidak layak? Let's dive deeper into the verse in verse. Selamat datang pada diskusi Alkitab Pemuda Inverse, dan kita sedang mempelajari Kitab Keluaran, dan hari ini kita belajar dari seri pelajaran ketiga dengan judul Bertemu dengan Tuhan. Untuk memperoleh pengalaman yang lebih mendalam, kami mengharapkan sahabat Inverse untuk mempelajari secara pribadi pelajaran pekan ini sebelum ataupun sesudah menonton video ini. Dan untuk buku panduan Inverse dapat Anda unduh melalui tautan yang ada di deskripsi video ini. Untuk membuka diskusi kita, Daniel boleh pimpin kita dalam doa. Baik, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami sehingga kami dapat berkumpul bersama untuk membahas topik yang terdapat dalam pelajaran ketiga mengenai pengalaman Musa. Bantulah kami supaya kami boleh mendapatkan pelajaran-pelajaran berharga yang tentunya dapat menjadi bekal atau manfaat bagi kehidupan kami selanjutnya, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Amin. Baik, pelajaran ketiga ini kita sudah bersama dengan Pendeta Evan, ada Mikael dan juga Daniel. Shalom. Shalom. Oke, kita akan baca bergantian dari Keluaran pasalnya ketiga ayat 1 sampai dengan 6. Keluaran pasal 3 ayat 1. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Jitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Ayat 3, Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa," dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lalu ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Baik, terima kasih. Dan minggu lalu kita belajar kalau hidup Musa itu dibagi menjadi ke dalam 3 bagian ya. Yang pertama, 40 tahun pertama hidup di Mesir sebagai putri angkat Firaun, 40 tahun kedua jadi gembala di Midian, dan 40 tahun terakhirnya menjadi pemimpin Israel. Nah, di Keluaran pasal 3 dan 4 ini kita melihat momen peralihan dari kehidupan Musa bagian kedua ke bagian ketiga. Dan mungkin pendeta boleh tolong jelaskan garis besar pelajaran dari Keluaran pasal 3 dan pasal 4 ini, pendeta. Oke, terima kasih Kak Alicia. Jadi di Keluaran pasal 3 dan Keluaran pasal 4 ini kita dapati cerita bagaimana Tuhan sudah waktunya dia akan membebaskan bangsanya. Sebenarnya janji pembebasan ini sudah Tuhan beritahu jauh sebelumnya, dan inilah waktunya Tuhan akan melepaskan umatnya dari perhambaan di Mesir. Dan pada saat itu tentu kita dapati dalam cerita ini Tuhan memanggil atau memilih Musa untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan memimpin bangsa ini keluar dari Mesir. Jadi setelah 40 tahun lamanya Musa belajar banyak hal sebagai gembala domba di padang belantara. Dia lebih dimatangkan dan dipersiapkan menjadi pemimpin bangsa ini untuk keluar dari Mesir. Saya bisa bayangkan ketika Musa sudah lupa dia tanah Mesir ya, karena sudah 40 tahun lalu dia sudah nggak terpikir barangkali di tengah-tengah dia asik untuk menggembalakan domba mertuanya. Disitulah Tuhan panggil dia dengan satu peristiwa yang kita sudah baca tadi, ada api yang membakar semak duri tetapi tidak hangus semak duri itu. Kemudian Tuhan nyatakan siapa dirinya yang memanggil Musa,
dan ketika itu Musa sendiri merasa tidak layak, tidak mampu. Tetapi Tuhan meyakinkan dia, dan dalam peristiwa selanjutnya kita dapati ada satu hal penting di sini yang menjadi pelajaran, bagaimana Musa juga harus melayakkan dan mempersiapkan dirinya untuk menjadi seorang pemimpin yang Tuhan panggil dan pilih membawa bangsa itu. Tadi dalam peristiwa di mana nanti dia sudah siap untuk pergi, dia mengabaikan satu hal yang penting, di mana perjanjian itu sudah Tuhan buat dengan Abraham jauh sebelumnya, yaitu tentang sunat. Dia mengabaikan itu, maka ada sesuatu yang akan terjadi terhadap dia. Jadi ini mungkin sebuah pelajaran bahwa ketika Musa dengan rela hati untuk memanggil atau menyambut panggilan itu, menerima panggilan itu, maka Musa juga harus membereskan dulu dirinya dalam tanda kutip dengan Tuhan. Dia harus juga belajar dulu hal-hal yang sangat penting untuk mempersiapkan dia kepada satu panggilan yang mulia, membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Karena ini sebenarnya sebuah ilustrasi dari pembebasan umat Tuhan, kelepasan umat Tuhan yang Tuhan selamatkan dari dunia yang berdosa. Jadi sebenarnya ilustrasi Musa ini adalah gambaran dari pembebasan daripada yang Yesus lakukan sebenarnya. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk introduction-nya. Tadi kita sudah baca bersama-sama kalau Tuhan menyuruh Musa untuk melepaskan kasutnya. Menurut Kyle dan Daniel, apa makna untuk kita hari ini ketika kita mau memasuki hadirat Tuhan? Oke, terima kasih Kak. Mungkin aku duluan mungkin ya. Oke, kalau kita lihat dalam kisah ini, coba kita bayangkan kembali pada saat Musa berada di padang gurun. Pada saat itu kita tahu ya, kalau kita lihat padang gurun itu sunyi, gersang, dan ya biasa aja. Dan tiba-tiba ada semak yang menyala, dan Musa penasaran, dia ingin melihat. Terus Tuhan bilang, lepaskan kasutmu, sebab tempat engkau berdiri itu adalah tempat yang kudus. Nah, waktu Tuhan suruh Musa untuk lepas kasutnya ini, bukanlah hanya berarti bahwa kasutnya ini sedang dalam keadaan kotor. Tapi Tuhan lagi kasih pesan yang sangat mendalam bahwa tempat itu adalah kudus. Di situ ada aku katanya. Dan dalam budaya zaman itu, melepas kasut artinya adalah tanda tunduk, hormat, dan penyerahan diri seseorang. Dan tapi buat Musa ini juga menjadi titik balik dalam hidupnya. Titik balik dari apa? Dulu dia pernah melarikan diri dan lain sebagainya, menjadi masa depan menjadi seorang pemimpin umat Tuhan. Dan dengan kata lain, Tuhan gak cuma dia suruh untuk lepas kasut, tapi juga untuk lepas masa lalunya, yaitu rasa takut dan rasa lainnya. Dan kalau kita lihat, menarik juga kisah ini bagaimana kalau kita lihat dalam kejadian Keluaran 3 ayat 6, bagaimana dia bukan hanya lepaskan kasutnya, tapi dia tutup wajahnya. Kenapa? Dia takut memandang Allah. Karena apa? Dia pikir dalam hatinya bahwa dia bertemu dengan Tuhan yang kudus. Dan bagaimana momen perjumpaan ini mendatangkan sebuah yang namanya kerendahan hati. Dan bagaimana dengan kita hari ini? Kita sebagai orang-orang muda tentunya kita mungkin gak lepas sepatu pada saat kita ingin beribadah kepada Tuhan ya. Tapi yang Tuhan mau itu tetap sama. Yaitu apa? Sikap hormat, sikap rendah hati, dan sikap mau diubah. Dan melepas kasut pada hari ini juga mengisyaratkan kita untuk meninggalkan egois kita, dosa kita yang masih kita pendam. Dan memang kadang kita datang ke hadirat Tuhan itu tapi kita masih bawa beban-beban kita yang lama. Dan menjadi ajakan dari cerita ini bahwa kita harus meninggalkan dulu dosa yang lama kita, baru kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang kosong, yang istilah kosong ini adalah istilah yang melupakan masa-masa lalu kita. Amin. Thank you, Mikael. Oke, kayaknya udah lengkap ya kalau penjelasan dari Mikael. Tapi aku mungkin mau menambahkan sedikit bahwa memang kalau kita bayangkan Allah itu ada tiba-tiba di dalam semak, ya semak belukar lebih lanjut. Mungkin aja kalau pada zaman itu ada orang yang menggembalakan kambing, domba. Semak itu biasanya adalah tempat-tempat kotoran dan lain sebagainya. Ya, tapi sangat menarik bagaimana Tuhan ingin menunjukkan kepada Musa kontras yang terjadi dalam kehidupannya. Kalau di dalam 40 tahun pertamanya
dia hidup di dalam kegemerlapan Mesir, tapi Tuhan mau menyatakan bahwa ada aku di dalam mungkin tempat yang kau rasa tidak ada aku, yaitu semak belukar itu sendiri. Dan kemudian tadi sudah disinggung oleh Mikael bahwa Musa pun sampai menutup wajahnya. Kenapa dia menutup wajahnya? Tentu oleh karena dia menyadari kemuliaan Tuhan hadir di tengah-tengah tempat itu. Dan kalau kita pikir lagi atau kita ingat-ingat kembali kisah-kisah selanjutnya, kita dapat melihat bahwa di dalam kisah Yesaya ada juga serafim yang menutup wajahnya dengan sayap. Lalu kemudian kalau kita lihat tabut perjanjian, ada 2 malaikat yang menutup wajah mereka ya dengan sayapnya. Jadi ini menunjukkan bahwa ketika kita memang betul-betul merasakan hadirat Tuhan, maka kita akan melihat ketidaklayakan yang ada dalam kehidupan kita. Dan sangat penting bagi kita untuk memiliki pengalaman ya, bertemu dengan Tuhan. Karena semakin kita melihat kemuliaan Tuhan, semakin kita melihat bahwa kita tidak memiliki kemuliaan apa-apa yang perlu dibanggakan. Jadi ini pelajaran yang begitu penting. Bagaimana Tuhan langsung menegur Musa bahwa lihat, apa yang ada di hadapanmu itu adalah lebih kudus daripada pelajaran yang kau dapatkan 40 tahun ketika engkau di Mesir. Kegemerlapan yang kau miliki. Dan satu lagi kalau boleh tambahkan, kalau kita lihat di dalam pelajaran kita ya, disinggung juga pelajaran mengenai malaikat Tuhan. Siapa itu sebenarnya malaikat Tuhan? Jadi malaikat Tuhan atau istilah malaikat Tuhan ini seringkali muncul di dalam perjanjian lama. Dan ini merupakan kalau kita pelajari lebih dalam, sebenarnya adalah Tuhan yang mengambil wujud malaikat. Dia mengambil wujud malaikat agar dia dapat bertemu dengan umat manusia. Seringkali ya kita lihat di dalam kisah-kisah dalam perjanjian lama, baik ketika malaikat Tuhan bertemu dengan Abraham, lalu kemudian bertemu dengan Gideon, dan kemudian bertemu dengan Musa di sini, dia menggunakan bentuk malaikat supaya dia dapat menghadiri atau menghampiri manusia. Dan kita dapat melihat bahwa malaikat Tuhan ini adalah Tuhan itu sendiri ketika kita melihat di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-6. Dia berkata bahwa akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Jadi malaikat di sini adalah Allah itu sendiri. Oke, thank you Mikael dan Daniel. Dan dalam percakapan Tuhan dengan Musa itu, Tuhan memperkenalkan namanya ya Pak Pendeta. Lebih mendalam lagi dari yang Keluaran 3 ayat 6 tadi. Keluaran 3 ayat 14, aku adalah aku. Apa makna dari pernyataan Tuhan ini Pak Pendeta? Dan bagaimana pernyataan ini berhubungan dengan pernyataan Yesus dalam Yohanes 8 ayat 48, aku telah ada, atau dalam bahasa Inggrisnya I am. Itu sama persis dengan ungkapan yang ada di Keluaran 3 ayat 14. Dan bagaimana ini boleh menolong kita sebagai orang muda memahami keilahian Yesus itu sendiri juga Pendeta. Iya, oke. Jadi ketika Allah memperkenalkan dirinya, dia adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dia adalah Allah pencipta. Dia sedang meyakinkan Musa bahwa panggilan itu berasal dari Allah pemilik segala sesuatu. Itu tentu yang pertama. Kemudian jika kita hubungkan frase ini dengan pernyataan yang Yesus tadi sebutkan bahwa aku telah ada, kata Yesus ketika dia sebagai manusia pada zaman selanjutnya, itu artinya menggambarkan bahwa Yesus itu adalah Allah yang sudah ada jauh sebelumnya. Itu sebabnya dia juga berkata, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Nah, dengan kata lain, malaikat yang tadi sudah disebutkan itu adalah Allah, dan itu juga adalah sama dengan pribadi daripada Yesus Kristus. Jadi pribadi Yesus Kristus ini adalah, dia adalah Allah yang sudah ada jauh sebelum kelahirannya, karena memang dia adalah Allah. Nah, ini penekanannya sebagai orang muda bahwa banyak orang sekarang menolak keilahian Yesus. Padahal kalau kita lihat ayat demi ayat, jika kita hubungkan semua, maka kita dapati bahwa Yesus itu adalah Allah yang kekal, yang sudah ada sebelumnya atau jauh sebelumnya, dan tidak ada awal dan akhirnya. Kira-kira itu. Biasanya cuma dianggap sebagai orang baik ya Pendeta ya biasanya. Oke, baik.
kita kembali lagi pada Musa. Musa tidak langsung menerima panggilan Tuhan, tetapi malah beradu argumen. Kalau kita baca juga di Alkitab sama juga di buku Inverse kita, Musa beradu argumen. Seperti ini juga mirip mungkin dengan respon Yesaya kalau kita pelajari 2 minggu ke belakang di triwulan lalu, tidak langsung menjawab tapi ada penolakan dulu. Nah, Daniel, apakah keraguan Musa ini didasarkan pada kerendahan hati atau karena merasa tidak layak atau mungkin karena keras kepala? Nggak mungkin kan karena malas, kalau misalnya alasannya Alicia mungkin karena malas gitu ya. Cuman apa keraguan Musa ini didasarkan oleh apa? Dan mungkin pelajarannya bagi kita orang muda seperti apa? Oke, baik. Kalau kita melihat sebenarnya ini kena dua-duanya, Kak. Kalau kita lihat ya, bahwa memang awalnya Musa ini seperti rendah hati kelihatan, tapi lama-lama seperti keras kepala dia. Nah, kalau kita perhatikan di dalam kisah pada waktu Tuhan memanggil Musa supaya menjadi pembebas bangsa Israel, ada 5 kali Tuhan berbicara kepada dia. Ya. Pertama kali itu di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-11. Keluaran 3 ayat 11, dia jawab, "Siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Jadi dia melihat dirinya bahwa, Tuhan, aku ini tidak ada apa-apanya. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi pembebas bangsa Israel? Lalu kemudian Tuhan berkata apa? Tuhan berkata bahwa aku yang akan menuntun engkau keluar dari tanah Mesir ini. Lalu kemudian dia cari lagi alasan. Dia di dalam ayat yang ke-13. Dia bilang, kalau orang Israel nanya, siapa namamu, nanti harus aku jawab apa gitu. Jadi Musa memberikan pertanyaan lanjutan. Lalu akhirnya Tuhan menjawab, aku adalah aku. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, aku Allah aku telah mengutus aku kepadamu. Lalu kemudian dia tanya lagi, aduh Tuhan, kalau misalnya nanti aku ke sana, lalu mereka nggak percaya sama aku bagaimana? Nah, jadi ada pertanyaan terus-terus yang dia sampaikan kepada Tuhan. Lalu kemudian pertanyaan lagi di ayat yang ke-10, dia bilang, aku bukanlah orang yang fasih bicara atau petah lidah. Kalau zaman sekarang mungkin gagap. Gak bisa aku Tuhan untuk berbicara. Lalu akhirnya Tuhan bilang apa? Nanti aku akan utus Harun supaya untuk menemani engkau. Lalu kemudian di ayat yang ke-13, aduh Tuhan, udahlah, utuslah orang lain saja. Maka di ayat ke-14 dikatakan bahwa bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Jadi di awal memang dia terlihat seperti rendah hati. Dia takut, tetapi lama-kelamaan nampaknya karena kita melihat respon Tuhan ya, itu berarti Musa ini lama-lama dia keras kepala. Tetapi pelajaran yang penting yang kita dapat perhatikan adalah bahwa kalau kita lihat kualifikasi daripada Musa, memang dia sebenarnya tidak layak. Dia adalah pendosa. Kalau kita lihat ya, dia membunuh orang Mesir sebelumnya. Lalu kemudian yang kedua, dia ini gagap. Yang ketiga adalah dia ini takut. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan bisa menggunakan siapa saja untuk menjadi sarana dia untuk mengabarkan kabar keselamatan. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan pelayanan yang bisa saja Tuhan suruh kita di dalam gereja, di dalam satu komunitas, atau kita melayani di dalam ruang lingkup kerja kita. Percayalah bahwa Tuhan akan memampukan. Ya, ada satu kutipan dari Nyonya White dikatakan bahwa Allah tidak memanggil yang mampu, tetapi memampukan orang yang Dia panggil. Jadi percayalah bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Amin. Baik, dan tadi ketika peristiwa adu argumen tersebut, Tuhan berfirman kepada Musa tentang tanda dan mujizat untuk meyakinkan bangsa Israel ya. Apa tujuan dari mujizat-mujizat yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa nih, Mikael? Apakah mujizat masih relevan sebagai bukti kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kerohanian kita saat ini? Oke, terima kasih Kak. Kalau kita lihat tentang kisah ini sangat menarik kembali bagaimana mujizat yang Tuhan kasih ke Musa ini, saya catat ada dua tujuan besar. Yang pertama adalah buat meyakinkan Musa sendiri.
Karena jujur aja waktu itu Musa, kita tahu bersama ya, dia ragu, dia takut, dan dia merasa diri tidak layak. Dan yang kedua adalah menunjukkan kepada orang Israel, khususnya kepada Firaun, bahwa yang bekerja itu bukanlah Musa, tapi yang bekerja itu Tuhannya Musa. Dan hari ini mungkin kita nggak lihat tongkat jadi ular, kita nggak lihat air jadi darah, tapi itu mukjizat itu masih nyata dalam bentuk yang lebih personal. Hati yang keras bisa dilembekkan, orang yang hancur bisa diangkat kembali, dan bahkan ketika kita nggak lihat tanda-tanda yang besar, kedamaian bisa terjadi di tengah-tengah kehancuran. Itu pun bisa menjadi satu mukjizat. Dan buat saya secara pribadi, bagaimana mukjizat ini bukanlah soal yang wow moment gitu. Bukan yang buat orang heboh baru disebut mukjizat. Tapi ketika saya sadar bahwa wah, Tuhan itu baik banget ya dalam hidup saya. Dia kerja di balik kemampuan saya. Itu lebih dari cukup. Karena yang kita butuhkan bukanlah sebuah peristiwa yang membuat heboh orang atau sejagat raya gitu. Tapi kehadiran Tuhan yang real, yang nyata dalam hidup kita. Jadi dari pelajaran ini kita melihat bahwa jangan tunggu mukjizat itu besar untuk kita percaya bahwa Tuhan itu hadir. Tapi kadang juga mukjizat terbesar itu datang ketika iman kita yang tetap percaya walau kita tidak melihat apa-apa. Amin. Mungkin itu jawaban dari saya. Thank you Mikael. Mungkin pendeta ada tambahan? Ya, jadi tadi sudah di-mention ya bahwa tujuan mukjizat ini meyakinkan Musa, kemudian juga ini panggilan pertobatan bagi orang-orang Mesir supaya mereka menyadari siapa Allah yang menyertai dan memimpin bangsa ini atau bangsa Israel. Tapi satu bagian terakhir yang saya mau sebutkan sebenarnya ini penting kita renungkan bahwa jangan pernah kita gantungkan iman kita kepada mukjizat. Karena kalau kita gantungkan iman kita kepada mukjizat, begitu mukjizat tidak terjadi seperti yang kita harapkan, iman kita bisa berhenti di sana. Jadi mukjizat yang spektakuler seperti ini dan hal-hal yang lain, bahkan saya pernah bilang jangan kita gantungkan iman kita kepada jawaban doa seperti yang kita minta. Karena bisa saja Tuhan jawab dengan cara yang lain yang tidak kita minta. Nah, jadi mukjizat penting, sebuah pengalaman rohani, tapi jangan itu menjadi sesuatu yang menjadi dasar dari iman kita. Amin. Baik Sobat Inverse, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Bosen, ngantuk, malas, nggak ngerti? Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible Study? Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan. Tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja? Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab, menuju Dia. Hanya saja, jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita. Tapi kita bisa meminta. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Bagaimana cara memintanya? Lewat doa. Berdoalah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu, mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuanmu. Jika kamu bingung mau mulai dari mana, Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari. Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast. Semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan, dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Open your heart dan open your Bible. Let us dive deeper into the verse.
Inverse. Terima kasih Sahabat Inverse untuk tetap bersama-sama dengan kami. Baik, tadi kita sudah melihat bagaimana ada 5 kali Musa berupaya untuk menolak panggilan Tuhan. Nah, Mikael, apakah ada momen yang pernah kamu alami seperti Musa, merasa nggak layak, ragu, bahkan menolak ketika Tuhan menaruh panggilan tertentu di dalam kehidupan atau hati kamu, dan apa yang terjadi? Mungkin boleh di-share. Baik, terima kasih Kak. Jujur saya sendiri pernah mengalami satu peristiwa yang sama dengan Musa. Dan itu terjadi di beberapa bulan yang lalu ketika kami diumumkan bahwa akan ada externship. Dan waktu itu saya dapat pengumuman bahwa saya ditempatkan di Jakarta ini. Dan jujur saya secara pribadi merasa diri tidak layak, tidak mampu. Karena saya dengar-dengar kalau Jakarta itu keras banget menghadapi orang-orang yang mempunyai ilmu yang lebih tinggi dari kita. Dan waktu itu dosen kami pernah bilang kalau ada yang nggak sanggup boleh mengundurkan diri dari Jakarta. Dan saya kepikiran atau saya pergi aja ya ke dekannya, saya kasih tahu kalau saya pingin pindah. Tapi saya sharing-sharing dengan teman-teman saya, khususnya teman saya Daniel ini, dan ya untungnya saling menguatkan. Bagaimana? Ya udah, lewati aja dulu, belum dicoba aja udah menyerah. Dan puji Tuhan, selama kurang lebih 2,5 bulan ini, Tuhan mampukan saya di tempat ini. Tuhan pakai saya, dan puji Tuhan ada banyak jemaat yang bercerita, yang terberkati oleh karena pelayanan saya. Dan dari pengalaman ini, saya mendapatkan satu poin yang menarik bahwa tempat yang Tuhan pilih ini mungkin nggak selalu nyaman, tapi selalu tepat. Yep. Mungkin itu kesaksian dari saya, Pak. Thank you Mikael untuk sharing saksiannya. Puji Tuhan, luar biasa. Kiranya boleh terus-terusan dipakai Tuhan lagi untuk melayani dimanapun saja ya, Mikael. Oke, dalam pelajaran ini Tuhan juga memanggil Musa secara langsung, tapi kan Pak Pendeta kita sekarang udah gak dengar suara Tuhan lagi ya. Sebagai pendeta yang siap melayani di mana saja, bagaimana cara pendeta membedakan antara itu adalah panggilan Tuhan atau keinginan pribadi? Apakah mungkin selalu sejalan dengan organisasi, keputusan organisasi, atau seperti apa? Dan mungkin boleh di-share juga pendeta bagi teman-teman orang muda yang merasa punya panggilan, bagaimana kita benar-benar mengenali itu benar-benar dari Tuhan atau mungkin hanya keinginan sendiri, karena ada juga mungkin masukan-masukan dari orang lain. Mungkin kebetulan kesaksiannya Mikael dapat temannya benar gitu kan, tapi mungkin ada teman yang itu mungkin itu cuma keinginan kamu sendiri kali, itu bukan panggilan Tuhan, dan malah melemahkan gitu Pak Pendeta. Mungkin boleh di-share Pendeta. Ya, jadi betul, memang kita nggak lagi seperti zaman Musa ya, kita dengar suara Tuhan langsung berbicara atau mimpi, bahkan penglihatan-penglihatan yang spektakuler seperti Musa. Mungkin saja panggilan kita tidak seperti itu. Tetapi dalam hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan, Tuhan banyak kali menuntun kata hati kita yang dipimpin dan didorong oleh Roh Kudus. Itu yang pertama, bahwa cara Tuhan berkomunikasi secara pribadi bagi setiap orang adalah kuasa rohnya yang mengetuk hati kecil setiap orang, yang tentu harus diuji dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Namun yang kedua juga, saya percaya bahwa orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita juga mungkin menjadi bagian yang Tuhan sedang pakai untuk menuntun kita dan meyakinkan kita akan panggilan kita. Dan itu pun tentu harus kita seleksi juga tentu dengan firman Tuhan. Kalau teman yang toksik, teman yang malah mematahkan semangat, tentu bukan itu yang Tuhan tunjuk. Artinya itu kuasa lain yang tunjuk. Nah, jadi poin saya adalah kepada orang-orang muda, panggilan kita mungkin berbeda. Tidak semua teman-teman dipanggil menjadi seorang pendeta. Tidak semua dipanggil menjadi seorang pelayan di gereja. Panggilan kita bermacam-macam, tapi kewajiban rohani kita sama, untuk menjadi berkat bagi pelayanan, berkat bagi sesama, dan menjadi bagian untuk menyukseskan misi keselamatan. Jadi apapun pekerjaan kita, no problem. Mau jadi seorang akuntan, dokter, orang IT, guru, insinyur, mau apa saja. Itu panggilan berbeda-beda datang dari Tuhan. Tuhan ciptakan kita memang berbeda. Tapi jangan lupa, di dalam panggilan kita masing-masing ada misi Tuhan bagi kita semua.
untuk menjadi berkat dalam pelayanan, berkat dalam gereja, berkat bagi sesama, terlebih juga menjadi bagian untuk menceritakan kasih sayang Tuhan bagi sesama. Berarti yang perlu kita sadari sekarang ini adalah misi itu apa gitu ya Pak Pendeta ya. Bukan berarti harus jadi pendeta semua atau mungkin misionaris semuanya, tapi mungkin misionaris dalam pekerjaan. Betul sekali. Dan yang lagi kita tekuni sekarang apa yang ada di tanganmu, Ya, ada kerjakan. satu kalimat lagi disebutkan begini, jadilah misioneri melalui bidang di mana kita bekerja. Kalau kita jadi pendeta, itulah sarana kita untuk jadi misioneri. Kalau kita menjadi akuntan, teman-teman orang muda jangan tinggalkan pekerjaanmu baru pergi ke daerah-daerah pedalaman mau melayani. Tidak. Jadikan ladang pekerjaan itu menjadi alat untuk menjadi berkat bagi sesama, melayani sesama. Amin. Thank you Pak Pendeta for sharing. Dan tadi kita juga melihat bahwa Tuhan menggunakan tanda mujizat dalam kehidupan Musa. Nah Daniel, apakah kamu pernah minta tanda atau mungkin mujizat tetapi Tuhan tidak memberikan? Dan apakah mungkin yang Daniel pelajari dari pengalaman tersebut? Tentu pernah ya. Waktu itu sebelum COVID ya. Jadi di keluarga kami hanya tinggal adik lah yang belum dibaptis. Jadi saya rindu sekali dia ini dibaptis gitu. Karena dia orang yang lumayan keras ya, lumayan susah untuk kita ajak gitu. Dan saya berdoa gitu. Pada waktu suatu kali ada KKR di sekolah, jadi selama 1 minggu itu KKR, saya doakan itu 1 minggu penuh saya doakan, Tuhan kalau memang Tuhan nyata, kalau memang Tuhan ada, biarkanlah adik saya ini pada waktu panggilan hari Jumat supaya dibaptis. Tapi apa yang terjadi? Ya udah, ada yang nggak jadi dibaptis, nggak ada, dia nggak maju ke depan, dan di situ saya kecewa jujur, karena saya pengen Tuhan menunjukkan bahwa kalau Tuhan beneran eksis, kalau Tuhan beneran ada, maka lakukanlah seperti ini gitu. Dan kemudian 1 tahun atau 2 tahun kemudian, pada waktu COVID ada, justru malah disitulah adik saya mau dibaptis. Pada hari Jumat pagi, itu saya bangun pagi, saya berdoa, Tuhan tolong supaya adik saya nanti pada waktu panggilan, ini ceritanya KKR lagi, ada KKR, supaya waktu pada panggilan adik saya mau maju. Lalu kemudian pagi-pagi betul-betul, itu setelah saya berdoa, adik saya turun dari atas, dia bilang ke saya, Abang, nanti waktu panggilan temenin ya ke depan, aku mau maju tuh dibaptis. Wah, di situ saya baru sadar bahwa memang Tuhan ada, bukan berarti pada saat apa yang saya inginkan terjadi. Tapi ya Tuhan mau melakukan ini ya terserah dia. Tindakan dia tidak didasarkan atas apa yang kita inginkan, tapi apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita. Jadi saya percaya bahwa ya Tuhan selalu ada, Tuhan selalu akan melindungi saya, Tuhan akan selalu nyata. Walaupun terkadang itu mengecewakan saya, walaupun terkadang itu tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, walaupun menurut saya mungkin itu bukan yang terbaik, tapi percayalah bahwa Tuhan selalu ada dan Tuhan akan selalu melakukan yang terbaik. Amin. Thank you for sharing Daniel. Dan tidak terasa kita sudah tiba pada akhir diskusi. Mungkin sebagai closing statement, silakan para panelis untuk memberikan satu poin pelajaran pekan ini bagi kita orang-orang muda yang mungkin masih ragu dan merasa belum siap untuk melakukan misi Tuhan. Ya, jadi teman-teman orang muda, seperti kepercayaan dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi Musa, pada prinsipnya hal yang sama Tuhan berikan bagi kita. Siapapun kita, dimanapun kita berada, apapun pekerjaan kita, kita dipanggil Tuhan menjadi bagian untuk mewujudkan rencana Tuhan di dunia ini. Keselamatan bagi semua orang, berkat bagi sesama, dan juga menjadi bagian yang memberikan kontribusi penting dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Kalau dari saya, dari pelajaran 1 minggu ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak menunggu kita siap, tapi Tuhan menyertai kita untuk menjadi siap. Jangan merasa diri tidak layak, karena Tuhanlah yang akan melayakkan kita. Maka dari itu, layanilah seorang akan yang lain dari sejak dini sampai Tuhan datang. Amin. Ya, Tuhan tidak pernah memanggil orang yang mampu, tetapi Tuhan akan memampukan orang yang dipanggil. Jadi percayalah, seperti kisah Musa,
bahwa Tuhan akan menjadi penolong kita. Dia akan selalu berdiri di samping kita untuk menjadi berkat bagi sesama. Amin. Terima kasih untuk para panelis. Pendeta Eban boleh tutup dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pelajaran yang berharga, pengalaman rohani dalam panggilan yang Tuhan berikan bagi Musa untuk menjadi pemimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Biarlah setiap pelajaran yang kami sudah terima maupun yang kami dapatkan dalam pembelajaran ini memperlengkapi kami masing-masing juga untuk senantiasa mau dipakai, digunakan oleh Tuhan sesuai dengan rencanamu. Berkati kami semua, khususnya sahabat-sahabat orang muda, pemirsa daripada Inverse ini. Tuhan sertai dalam hidup, pelayanan, dan juga dalam panggilan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Eban, terima kasih Mikael, terima kasih juga Daniel, dan terima kasih untuk seluruh sahabat Inverse yang telah bergabung bersama kami pada episode kali ini. Semoga pertemuan Musa dengan Tuhan dalam Keluaran 3 dan 4 menyatakan kita bahwa panggilan Tuhan bagi kita bukan tentang siapa kita, tetapi tentang siapa yang menyertai kita, dan bukan karena kita mampu, tetapi hanya karena Tuhan yang sanggup. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. And remember to always dive deeper into the verse. Inverse. Bye.